Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya arti kata pasar itu? Kata ini kan kita pakai hampir setiap hari nih. Nah, kali ini kita akan coba lihat lebih jauh dari sekedar bayangan pasar tradisional di pagi hari, dan kita bakal sadar kalau pasar itu ada di mana-mana, dan bahkan membentuk dunia kita dengan cara yang mungkin nggak kita duga. Coba deh kalau saya sebut kata pasar, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Mungkin gambaran orang ramai, tawar-menawar harga, atau wangi buah-buahan segar ya. Nah, coba pegang dulu bayangan itu, karena sebentar lagi kita akan bongkar definisi itu. Mungkin yang kebayang itu pasar tradisional kayak gini, tempat kita beli sayur mayur. Tapi gimana dengan Pekan Raya Jakarta atau PRJ, sebuah pameran raksasa yang super rame? Percaya nggak percaya, dari kacamata ekonomi, dua-duanya itu sama-sama pasar loh. Nah, dari sinilah definisi kita tentang pasar jadi makin seru dan meluas. Jadi kuncinya tuh di sini. Dalam ilmu ekonomi, pasar itu bukan soal tempat, tapi sebuah mekanisme. Ini adalah sistem apapun yang mempertemukan penjual dan pembeli. Ibaratnya ini adalah tarian antara penawaran dan permintaan, di mana satu pihak butuh pihak yang lain buat bisa bertransaksi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari yang paling kita kenal. Terus kita perluas pandangan kita ke pasar global, pasar yang wujudnya nggak kelihatan. Sampai ke aturan-aturan main yang ternyata mengatur semuanya. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari lapisan yang paling gampang dikenali dulu ya, yaitu mengelompokkan pasar berdasarkan apa yang dijual dan kapan pasar itu buka. Nah, di sini ada dua tipe utama. Ada yang namanya pasar homogen yang cuma jual satu jenis barang, contohnya pasar burung atau pasar loak khusus onderdil. Sebaliknya, ada pasar heterogen yang ibaratnya toko serba ada, kayak supermarket di mana kamu bisa beli sabun sampai roti di satu tempat. Waktu juga jadi pembeda yang penting loh. Pasar harian jelas buat kebutuhan kita sehari-hari. Pasar mingguan seringkali jadi acara kumpul warga dan bahkan jadi nama daerah kan. Ada pasar minggu, pasar rebo, terus ada pasar bulanan yang biasanya muncul pas orang-orang lagi punya uang, misalnya deket pabrik pas gajian. Dan tentu saja pasar tahunan kayak PRJ yang udah jadi sebuah perayaan. Semuanya ini ngikutin ritme hidup kita. Nah, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Pasar itu bedanya nggak cuma soal apa yang dijual, tapi juga soal seberapa jauh jangkauannya. Waktunya kita beralih dari yang lokal sampai ke level global. Ini dia tingkatannya. Semuanya berawal dari pasar lokal di sekitar lingkungan kita. Naik satu level, ada pasar daerah kayak Pasar Klewer di Solo yang jadi ikon satu kota. Lebih luas lagi, ada pasar nasional, contohnya Bursa Efek Indonesia. Dan puncaknya, ada pasar internasional, seperti Pasar Kopi Dunia, di mana apa yang terjadi di satu negara bisa memengaruhi harga kopi di warung langganan kita. Oke, nah ini adalah titik balik penting dalam pembahasan kita. Sejauh ini kan kita ngomongin barang yang bisa kita lihat dan pegang. Sekarang kita akan masuk ke dunia pasar untuk hal-hal yang wujudnya nggak kelihatan alias tak berwujud. Ini dia beda utamanya, pasar konkret di mana pembeli dan penjual ketemu langsung, lawan katanya adalah pasar abstrak di mana mereka nggak perlu ketemu. Gampangnya gini deh. Setiap kali kamu belanja online, kamu sebenarnya lagi masuk ke sebuah pasar abstrak yang super besar dan kompleks, di mana lokasi fisik udah nggak jadi masalah lagi. Dan ini cakupannya jauh lebih luas dari sekedar belanja online loh. Ada pasar untuk tenaga kerja, ada pasar jasa kayak bengkel atau salon, dan tentunya pasar keuangan global yang pergerakannya non-stop. Di semua pasar ini, hal-hal yang sangat berharga kayak waktu, keahlian, dan modal diperjualbelikan setiap detiknya, seringkali tanpa ada satu barang fisik pun yang berpindah tangan. Nah, sekarang kita sampai di lapisan yang paling kompleks, yaitu aturan main yang mengatur gimana penjual dan pembeli berinteraksi. Ini namanya struktur pasar, dan ini yang menentukan segalanya. Jadi, apa sih struktur pasar itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak DNA sebuah pasar. Struktur inilah yang menentukan semuanya. Seberapa banyak pilihan yang kita punya, seberapa ketat persaingannya, dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya punya kuasa buat nentuin harga. Secara umum, ada dua kutub yang berlawanan. Di satu sisi, ada persaingan sempurna. Penjualnya banyak, produknya identik. Coba bayangin pasar sayur. Nggak ada satupun petani yang bisa seenaknya nentuin harga tomat kan? Nah, di sisi lain ada persaingan tidak sempurna. Disinilah, beberapa pemain punya kekuatan buat ngatur pasar. Dan di sini ceritanya jadi makin menarik. Persaingan nggak sempurna ini ada spektrumnya.
Mulai dari persaingan monopolistik, di mana banyak merek bersaing biar produk mereka kelihatan beda. Terus ada oligopoli, di mana cuma ada segelintir pemain raksasa yang dominan, kayak di industri provider seluler. Geser lagi, kita ketemu monopoli. Satu-satunya pemain, contoh paling gampangnya ya PLN, bahkan ada kebalikannya. Monopsony, di mana pembelinya yang cuma satu. Nah, ini anggap aja contekan cepatnya ya. Kalian bisa lihat gimana konsep-konsep tadi jadi nyata di Indonesia. Pasar beras itu contoh klasik persaingan sempurna. Sementara industri telekomunikasi kita itu jelas oligopoli. Jadi teori ini bukan cuma konsep abstrak di buku, tapi benar-benar ngejelasin ekonomi yang kita jalani setiap hari. Oke, setelah kita bedah semua lapisan ini, mari kita tarik benang merahnya. Apa sih poin utama yang harus kita bawa pulang dari semua ini? Intinya adalah ini, pasar ada di mana-mana. Kopi yang kamu minum pagi ini, itu menghubungkan kamu ke pasar komoditas global. Paket data di ponselmu, kamu sedang berinteraksi di dalam pasar oligopoli. Sadar atau tidak, setiap hari kita semua adalah pemain aktif di puluhan jenis pasar yang berbeda. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan. Setelah tahu semua ini, coba deh pikirkan lagi aktivitas kalian dari pagi sampai sekarang. Kira-kira sudah berapa banyak pasar berbeda yang kalian ikuti hari ini? Kalau mulai dihitung, jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget sendiri.